Ternyata kita lah yang menyebabkan maraknya korupsi di Indonesia. Tenang, bos, jangan marah dulu ya. Silakan simak video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Di episode ketiga ini, saya kembali ke Jakarta karena donasi operasional tidak mencukupi, malah minus. Jadi saya kembali naik kereta, gak jadi sewa mobil lagi. Bahkan aturan biaya operasional berdasarkan donasi ternyata belum saatnya diterapkan. Setelah saya pikir-pikir, saya harus bikin video live berkonsep IRL streaming ala-ala ISO Speed dan harus rutin tiap hari ala-ala live-nya Reza Arab. Dan video live ini saya kasih nama Korupton. Saya bikin beberapa sesi. Di session pertama, saya fokus nyari 1000 pendukung dalam 30 hari. Tiap harinya saya tunjukin data berapa orang yang dukung berupa donasi, kemudian berapa orang yang melakukan aksi nyata, dan berapa orang yang diam tidak mau melawan korupsi. Di Jakarta, saya live di Blok M. Katanya di Indonesia sekarang lagi darurat korupsi, setuju nggak? Oh, setuju sekali. Kenapa setuju? Kebetulan kita dipecat untuk tuduhan-tuduhan yang terkait serupa. Yes. Ada bukti nggak? Tentu saja nggak ada. Ini serius nih? Oh, serius. Kita serius. Serius? Iya, makanya kita berusaha menghappykan diri sekarang. Kemudian keesokan harinya saya live di Kota Tua. Pak, boleh ngobrol-ngobrol bentar? Boleh. Dari mana nih? Bapak dari mana Pak? Bapak, maaf. Bapak namanya? Nama saya Acen. Yang asli Jakarta Pak? Saya orang Chinese, orang Jakarta asli. Oke. Karena papa saya, mama saya dari Cina. Oh, dari Cina asli, Tiongkok. Iya, papa mama dari Tiongkok. Mama orang Hokkien, suku-sukunya ya. Kalau papa orang Suke. Saya orang Jakarta. Nggak ada siap, oke. Pak, saya minta pendapat Bapak ya. Katanya di Indonesia banyak korupsi Pak. Menurut Bapak gimana? Tapi sekarang lumayan ya. Kalau zaman Pak Harto kan nggak ada KPK. Zaman Pak Harto nggak ada KPK loh. Orang pada korupsi kan. Sekarang lu ada KPK lu 10 tahun lalu bisa dikorek. Sekarang enak Pak. Sekarang ya. Enak sekarang. Lalu keesokan harinya saya live di Bogor. Kali ini saya sedang di Kota Bogor. Oh, lihat. Saya minta pendapat Abang lagi nih. Saya mau mengembangkan konsep. Jadi daripada kita nganggur ya, kita jadi aktivis. Nah, si aktivis itu tapi syaratnya harus didukung oleh masyarakat sebanyak 1000 orang per aktivis. Nah, kalau si masyarakat itu donasi, misalkan 10.000 per orang, maka terkumpul 10 juta buat aktivis. Nah, terserah nanti aktivis idenya apa nih. Menurut Abang, ide itu gimana Bang? Bagus. Asli bagus banget itu. Dia membantu nambahin itu juga sih. Kayak yang aktivis kan butuh minum atau itulah kan. Itu betul. Abang minat nggak sih jadi aktivis Bang? Kita cari 10 juta. Aduh, Berani nggak Bang? jujur nggak berani Mas. Berani ya? Oke, Bukan nggak berani sih, belum berani saya. Belum berani ya? Belum berani. Jadi masyarakat kita emang banyak yang takut ya Bang? Iya. Bener sih banyak yang takut Mas. Takut. Nah ini nih yang menarik nih. Data dari total 80 responden adalah yang donasi cuma 8 orang. Dari 80 orang. Kemudian yang melakukan aksi nyata, yang demo 14 orang, yang melakukan edukasi tentang bahaya korupsi, itu ada 3 orang. Dan yang melaporkan dugaan tindakan korupsi hanya 1 orang dari 80 orang. Nah, kemudian yang menarik nih, yang diam tidak melawan bahkan tidak peduli, itu ada 62 orang. Kemudian yang memberikan feedback ke WhatsApp saya itu hanya 1 orang. Nah, dari data ini dapat kita simpulkan ya, wajar kalau di Indonesia korupsinya marak, korupsinya parah, koruptornya banyak. Wajar. Kenapa? Karena mayoritas rakyatnya pada diem, tidak mau melawan korupsi, pada cari aman. Dan yang parahnya lagi, sekedar mendukung aksi nyata melawan korupsi pun tidak mau. Ini yang parah. Apa mereka pendukung koruptor ya? Kan logikanya begini, kalau tidak melakukan aksi nyata, tidak mau melawan korupsi, ya minimal dukunglah. Dukung orang-orang yang melakukan aksi nyata. Nah ini mendukung nggak mau, tapi sama koruptor jengkel, iya jengkel katanya. Jadi wajar di Indonesia korupsinya parah. Masyarakatnya kayak begini.
Dan data ini hanya berdasarkan bukti dari 6 video saya yang lalu. Padahal fakta sebenarnya jauh lebih banyak lagi masyarakat yang diem. Kalau nggak percaya, coba tanya diri sendiri. Tanyanya begini, pernah melakukan apa dalam rangka melawan korupsi, tapi aksi nyata? Bukan cuman ngomen di medsos, atau mungkin bukan cuman mengingatkan diri sendiri untuk tidak korupsi. Bukan, karena itu tidak linier, tidak head to head, tidak berhadapan langsung dengan masalah korupsinya. Nggak nyambung. Itu hanya alasan untuk ngeles, alasan untuk cari aman. Coba deh tanya diri sendiri. Saya yakin jawabannya mayoritas ya, tidak melakukan apa-apa. Makanya ratusan juta warga Indonesia ketika diam tidak melakukan apa-apa itu sama dengan membiarkan masalah korupsi berkembang biak. Jadi jangan salahkan koruptor juga. Jangan salahkan pejabat juga, jangan salahkan pemerintah juga. Karena kita sebagai benteng terakhir untuk melawan korupsi, kita tidak melakukan apa-apa. Nah, terus ada yang nanya, kalau Abah Caca melakukan apa? Aksi nyata. Nah, kalau saya nih, silakan cek video-video saya sebelumnya. Aksi nyata yang saya lakukan, itu saya lebih ke bagaimana caranya membangun sistem yang bisa menghambat tindakan korupsi. Salah satunya adalah sistem transparansi. Dengan media digital. Sekarang kan zaman teknologi. Saya bikin aplikasi yang bagaimana caranya mentransparankan data warga miskin. Saya fokus di sana. Kenapa? Karena yang namanya tindak korupsi itu banyak jenis. Banyak cara kita untuk melawan korupsi. Karena korupsinya ada di segala bidang. Nah, kalau saya fokus ke melawan korupsi di bidang penanganan kemiskinan. Ada aplikasinya. Dan itu saya kerjakan sejak tahun 2019. Dan sampai sekarang tidak didukung masyarakat, apalagi didukung pemerintah. Nah, sekarang saya udah ada di tahap di mana saya ingin menunjukkan, mudah-mudahan bisa menyadarkan, bahwa korupsi di Indonesia marak itu karena kita semua diam. Kalaupun ada yang bergerak, itu tidak bersatu, tapi cenderung jalan masing-masing. Akhirnya apa? Koruptor yang menang. Karena koruptor, mereka membangun jaringan. Mereka berpikir dengan cerdas bagaimana caranya melemahkan titik-titik yang bisa menghambat aksi korupsi mereka. Sedangkan kita sebagai masyarakat cenderung berpecah belah. Ketika saya ingin menerapkan konsep satu aktivis didukung oleh 1000 orang, itu tantangannya adalah masyarakat kita belum terbiasa untuk berdonasi bagi seorang aktivis. Jadi mereka pikir aktivis itu bisa jalan sendiri. Padahal aktivis harus didukung oleh masyarakat, tapi dukungannya jangan cuma ucapan, tapi harus berupa aksi nyata, minimal donasi. Bagi yang ingin mendukung saya, link donasinya ada di deskripsi. Dan donasi Anda akan jadi tenaga buat saya. Saya Bah Caca, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.